banyak mengintrospeksi diri, banyak berdamai dengannya sendiri. Insya Allah, ketentuan Allah itu memang baik loh, yakin di situ beta. Kalau Allah ridho aja dia dia yang susah jadi mudah gitu, yang jauh jadi dekat, Oh, Kak yang Hera gitu. pusing jadi nggak beleng-beleng ya. Kak Hera, Silakan oh yang Kak lain. Hera. Ah, Sri. Oh, Kak Sri. Lagi masak, aku lagi masak. Oh iya iya. Kak Hera ini. Indra ini Indra dia nih. Tadi aku Palkam, udah palkam. selesai. Masak palkam nggak? Masak palkam bukan? Masak ini, Pak Ustadz, masak pindang iga nanti biar atuk cicip. Lanjut Kak Mawar. Jauh ya suaraku. Nggak pakai handset. Ya, jadi masalah itu, kalau kita berbicara, masalah itu bagian daripada hidup. Karena tidak ada satu manusia yang di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Sehingga ada beberapa tips dalam menyikapi masalah. Jadi bukan masalahnya yang menjadi masalah, tapi tips bagaimana kita bersikap dengan masalah itu. Itulah menjadi penentu akhir daripada masalah itu. Jadi kalau salah dalam bersikap, salah mengambil keputusan dari masalah, maka akan bertambah atau menjadi sesuatu yang sangat hebat. Tetapi kalau tepat dalam menyikapi berbagai permasalahan hidup ini, maka masalah itu perlahan-lahan akan sirna, turun sampai hilang sama sekali. Makanya dalam kehidupan ada beberapa tipsnya. Yang pertama, dalam berjalannya itu ada dua hal, siap ya dan siap tidak. Siap ya dan siap tidak. Karena dalam kehidupan ini hanya dua, ya apa tidak. Kalau kita cuma siap ya, tidak pernah siap tidak, maka alamat untuk terjadi satu stresor. Stresor adalah sumber yang bisa masuk kepada manusia, tergantung lagi manusianya. Ada orang yang sangat sensitif dengan stresor, ada juga tahan banting dengan stresor. Nah, orang-orang itu tergantung dari kepribadian. Kepribadian itu adalah bagaimana tumbuh kembang membangun satu karakter yang tahan banting terhadap sesuatu permasalahan dalam kehidupan. Itu dalam ini saya bahas berdasarkan ilmu jiwa, ilmu kejiwaan. Kalau orang itu dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya, dididik dengan sesuatu, kalau tidak, kalau ya, itu kepribadiannya bagus. Tetapi kapan ada orang tidak pernah ditekan, dia berbuat salah, lakukan saja nak, berbuat benar juga lakukan, maka disitulah anak-anak akan tumbuh tidak memiliki kepribadian. Makanya dalam mendidik dalam satu kehidupan itu, kadang harus kita mengatakan tidak dan kadang harus kita mengatakan ya. Itulah cara mendidik supaya anak itu tahu bahwa kapan kita harus berkata ya dan kapan kita harus berkata tidak. Apa maksud dari ini? Untuk membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Sehingga apabila pada suatu ketika dia mendapatkan tidak, maka dia sudah tamat di situ. Dia sudah pahami bahwa memang dalam kehidupan ini ada kata tidak. Makanya anak-anak orang kaya, anak-anak orang yang dimanja, anak-anak orang dibebaskan apa saja, tidak pernah mengetahui kata tidak. Begitu berbenturan dengan masalah, minum baygon. Kenapa minum baygon? Karena tidak pernah mendengarkan kata tidak. Selalu dimanja. Orang-orang yang seperti itu, kepribadiannya tidak tumbuh dan berkembang.
Walaupun umurnya sudah tua, tapi sebenarnya kepribadiannya masih anak-anak. Jadi orang-orang yang ditempa itu, seperti Ustaz Hanafi menceritakan perjalanan hidupnya, itu orang-orang yang tangguh. Orang-orang yang tangguh yang sudah tahan banting menghadapi segala macam permasalahan dalam kehidupan. Sehingga tidak gampang goyang. Tidak gampang goyang. Kepribadiannya adalah kepribadian yang sangat tangguh. Nah, kita-kita yang dibentuk dengan kepribadian seperti itu tidak mudah goyang dengan berbagai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Itu satu. Bagaimana mental kita siap ya dan siap tidak. Kalau tidak, itu sudah ketentuan. Kalau ya, itu juga sudah ketetapan. Sehingga apa? Kita tidak stres. Walaupun ada stres, tetapi tidak mempengaruhi jiwa kita jauh ke dalam. Kita mampu menghadapi, kita mampu menyikapi permasalahan-permasalahan hidup ini dengan sesuatu solusi, mencari solusi yang terbaik yang menyebabkan masalah itu bisa hilang, bisa berkurang sesuai dengan apa, bagaimana kita bersikap dengan masalah itu. Yang kedua, cara-cara dengan menyikapi masalah adalah evaluasi diri. Evaluasi Panas tapi ini dikit aja. Apakah kental tuh dia? Tapi Ustaz, Evaluasi itu kayak Ya mana? ini saya lagi nyetop tukang apa namanya kopi. Ngantuk juga lama-lama nungguin bos di sini, dokter. Jadi saya beli tukang kopi ini. evaluasi diri. Lanjut. Evaluasi diri. Evaluasi diri. Ya, tapi evaluasi diri itu adalah coba lihat kenapa bisa terjadi seperti ini? Di mana titik lemah saya? Kenapa terjadi seperti ini? Di mana kelemahan saya? Kenapa terjadi ini? Apa yang harus saya perbaiki? Maka selalu dilihat di mana titik-titik kita punya kelebihan, di mana titik-titik kita punya kekurangan. Itulah perlunya ada satu sahabat, ada teman, adalah sebagian untuk saling berbagi, saling melengkapi, saling mencukupi. Maka ada satu sahabat kita untuk sharing. Makanya evaluasi diri. Oh, ini kelemahan saya, ini kekurangan saya, ini tempat saya. Jadi kalau kita mampu evaluasi diri, kalau perlu tulis evaluasi diri, di mana titik-titik mampu, titik-titik kita yang harus diperbaiki. Cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, cara kita bertindak, dan lain-lain sebagainya. Di mana titik-titik kelemahan-kelemahan kita yang harus kita perbaiki dalam berinteraksi dengan hablum minallah wa hablum minannas. Kalau itu mampu kita perbaiki, maka kita akan menjadi manusia-manusia baru yang terlahir kembali dengan karakter yang berbeda. Kalau tidak pernah mengevaluasi diri, maka kita akan stagnan dengan sekarang ini. Artinya umur bertambah, tetapi kebijakan kita juga harus bertambah. Jangan umur bertambah, tetapi semakin menjadi anak-anak karena tidak pernah belajar untuk mengevaluasi diri. Satu, dua. Yang ketiga, jangan selalu melimpahkan kepada orang lain apa yang Anda terjadi pada diri Anda. Gara-gara kamu itu sampai saya begini. Nah, ini sudah kacau, sudah begini. Gara-gara Nurhana ini sampai saya begini. Sudah 2 orang. Gara-gara ini sampai terjadi ini. Sudah 3 orang. Akhirnya semua kena fitnah. Dia tidak pernah tahu diri, selalu mengkambing hitamkan orang lain dalam kehidupan permasalahan yang dia alami dalam kehidupannya. Orang-orang seperti ini stresnya minta ampun. Saya tidak tahu bagaimana orang mengobati orang-orang seperti ini. Makanya jangan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Kapan Anda selalu mengkambing hitamkan orang lain, disitulah Anda mendapatkan musuh tambah banyak. Dan stres itu dan masalah itu tidak pernah akan terselesaikan, tetapi menambah masalah yang telah ada. Bukan solusi.
bukan solusi saudaraku. Kalau selalu melihat kesalahan, menimpakan kesalahan kepada orang lain, yang seharusnya adalah kita yang harus menyikapi, menyelesaikannya dengan bijak. Seperti itu dalam kehidupan. Kalau kita tadi sudah siap, ya sudah tiap-tiap, sudah evaluasi diri, tidak mengkambing hitamkan orang lain. Kalau sudah seperti itu dalam kehidupan, selebihnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Saya sudah melewati ini, sudah melewati oleh hati ini. Keputusan Allah yang terbaik. Maka apa yang dikatakan tadi Ustaz Hanafi, kalau Allah sudah membimbing hati kita, sudah membimbing nur yang ada di dalam diri kita, maka kita selalu terarah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi, bonus rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Seperti ini. Seperti itulah kehidupan saudaraku. Kalau kita sudah ikhtiar maksimal, sudah melakukan sesuatu, tawakal, kembalilah kepada Sang Maha Segala Maha. Itulah penentu terakhir. Insya Allah di hati Anda akan berdetak, ini yang benar, kebenaran ini. Itulah kehidupan ini. Kalau kita mampu mengikhlaskan semua, kembalikan kepada Sang Maha, insya Allah pasti jalan keluar yang terbaik akan muncul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut teman-teman, saya parkun dulu. Luar biasa itu Pak Dokter, itu yang mengkambing hitamkan seseorang ya. Gara-gara sini aku jadi gini. Nah itu yang sering kali terjadi pada diri kita itu. Biasanya nggak terima keadaan itu. Kalau bukan gara-gara dia aku gini gitu kan. Begitu Pak Angon, menurut Itu selalu dilakukan Ibu Nurhana. Musuh kita cuma satu, jadi dua. Kebetulan yang kita tuduh punya anak, benci juga dengan anaknya. Punya sepupu, benci dengan sepupunya. Akhirnya kita punya musuh segudang. Gara-gara mulut santang binasa. Gara-gara mulut badan binasa. Gara-gara mulut santang binasa. Gara-gara santan binasa karena mulut. Ya, manusia binasa karena mulut. Kan gitu saudaraku. gara-gara nilai setitik ya Pak Dokter? Ya, Bunda Nurhana. Lana. Nur Hasan. Makanya apa dibilang tadi Pak Ustaz? Kalau masih mengambing hitamkan, ya. Kasih kunci tang Ya itu Pak Dokter. Jangan. Kalau masih mengambing Ya, hitamkan, menyalahkan seseorang itu berarti belum berdamai dengan diri sendiri. Gitu. Benarkah? Benar. Artinya tidak memahami dirinya sendiri. Iya kan? Banyak kan Nabi kan tidak pernah menyalahkan orang lain. Contoh Nabi Musa, siapa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak menyalahkan orang diperagukan apa yang dia dilempar ke laut. Tidak menyalahkan orang lain, dia menyalahkan dirinya sendiri kok. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyata-nyata sudah diundi, dia yang dilempar ke laut. Ya Allah ya Rabbi, saya sudah menganiaya diri sendiri. Saya menganiaya diri sendiri. Selalu evaluasi diri. Nabi Adam demikian. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Ya Allah ya Rabbi, aku telah menganiaya diriku sendiri. Kalau Allah tidak berkenan mengampuni, aku termasuk orang-orang yang merugi. Semua para nabi itu selalu mengatakan, aku telah menganiaya diri sendiri. Tidak mengkambing hitamkan orang lain atas masalah yang dia hadapi. Seperti itu, Bunda. Mana Kak Mawar? Bolehkah apakah berdamai tidak menyalahkan seseorang? Ya. Silakan sambung. Ketika kita sudah berdamai. Oh iya, bangun. Oh, bangun. Lanjut dulu. Lanjut kemana ini? Mungkin saya agak mohon dimaaf kalau mungkin agak kurang sejalan dengan, bukan kurang sejalan karena saya tidak dari awal ya, saya berusaha untuk menangkap gitu kan. Intinya ketika kita mengatakan bahwa berdamai dengan sendiri, tentunya kita pemahaman bahwasanya kita ini makhluk yang pasti salah di hadapan Allah, pasti kurang di hadapan Allah. Tetapi ketika makhluk dan makhluk, ya saya rasakan ada hak kita untuk mempertahankan hak kita. Ya, ketika kita merasa dijolimin, ada hak kita untuk mempertahankan kebenaran yang sedang kita lakukan. Tetapi ketika kita katakan tidak mampu untuk mengatakan tidak, maka bersabar ya. Kalau ternyata itu tidak mampu mengatasi permasalahan, ya bersabar. Semoga kesabarnya juga akan membuahkan hasil, di mana sang pemilik kebenaran akan membuktikan bahwa benarnya diri kita dan salahnya orangnya, maaf kita salah. Itu Bunda. Jadi kita bersabar dengan setelah kita memaksimalkan diri untuk memastikan bahwa saya nggak salah loh gitu kan. Tetapi ketika kita merasa mentok bahwa orang tersebut lebih banyak pengaruhnya, lebih pandai berbicara, ya sudah. Dan saya yakin, saya percaya akan ada masa zaman tiba bahwa kebenaran akan terungkap. Gitu. Ya mungkin kesabaran kita ya yang kemudian dipertontonkan. Kesabaran yang penuh dengan penyerahan yang maksimal kepada Tuhan. Ya Allah, maafkan kalau aku hari ini dipersalahkan oleh orang, tetapi Engkau tahu bahwa aku tidak bersalah, tapi aku pun tidak mampu berbuat menjelaskan aku, ya udah aku berserah kepadamu kan gitu. Cukup Engkau bagiku wali, cukup Engkau bagiku adalah untuk bisa menolong aku kan gitu. Bahkan mungkin ya fitnah itu terjadi, bisa jadi kita dipenjarakan ya atas perbuatan fitnah orang, atau kita merasa malu atau orang membenarkan pernyataan, ya pada akhirnya akan ada dibuka. Ya, dibuka oleh Allah. Bagaimana cara pembukaannya, serah kepada Allah ya, karena Allah lah sang pemilik kreator, sang pemilik penyebab ya, sang pemilik yang akan mampu menjelaskan sebab-sebab semua terjadi. Itu Tina, kalau saya lihat ya sabar ya, jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu, jadikanlah kita menjadikan benar-benar Allah sebagai yang akan menolong kita. Karena bisa jadi walaupun kita mungkin ya lebih berbuat salah, meminta bantuan kepada orang yang berpengaruh, saya yakin mungkin di dunia katakanlah tidak ada mahkamah untuk kita kan atas kezoliman kita, tetapi bukanlah ada mahkamah Allah nanti. Bisa jadi dengan kita bersabar ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kapan itu? Ketika kita sedang, kalau ini perhitungan ya, ada perhitungan di hadapan Allah. Ketika itu udah kepepet, kita nggak punya lagi daya untuk melawan, daya atau mungkin waduh saya benar-benar minus nih, neraka udah pasti nih, ternyata ada. Tadi ya bikin sabar itulah. Kita bisa meminta kepada mereka, oh kamu dulu mengkhianati aku. Bisa jadi kan, surga diberikan karena sesuatu yang hari ini mungkin dianggap tidak berguna. Oh Tina, itu mungkin mohon maaf sekali lagi kalau mungkin kurang presisi karena saya baru ya. Dari tadi ingin masuk, baru sekarang mungkin bisa bicara. Lanjut, Pak Rahman, senang saya bisa mendengar dengan Anda. Lanjut. Ya, setuju dengan Pak Anggon tadi ya. Inilah namanya ilmu hikmah, saudaraku. Jadi memang yang sudah sampai kepada ilmu hikmah, maka kebahagiaan itu akan senantiasa berjalan di atas dada kita masing-masing. Ini ilmu hikmah dalam kehidupan ini memang sedikit ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, bahwa pada satu ketika ada sesuatu terjadi, tetapi ini Allah memberikan suatu pelajaran buat saya untuk saya melangkah lebih baik, untuk lebih baik ke depannya.
Saya diuji dengan ini, Allah menguji saya untuk menjadikan saya pribadi-pribadi yang tangguh menghadapi kehidupan yang semakin keras. Ini namanya ilmu hikmah, saudaraku. Kita dicaci, kita dimaki dan sebagainya, itulah ilmu hikmah. Siapa lagi yang bisa memberikan kita sikap sabar seperti yang dikatakan Bapak Angon kalau tidak ada orang yang mencaci? Bagaimana kita melatih kesabaran? Kalau diberikan rezeki, bagaimana kita bersyukur? Jadi semua ada, bumi ini semua Rabbana ma halakta hadza batila subhanaka wa qina azabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia kalau kita mampu mengambil hikmah di balik segala sesuatu yang terjadi. Seperti itu, saudaraku. Jadi hikmah adalah suatu ilmu dalam ilmu syariat. Dalam konteks kehidupan ini adalah ilmu tinggi. Kalau kita mampu mengambilnya, meraihnya, bahwa di balik ini insya Allah Allah menyimpan sesuatu hikmah untuk kebaikan. Nah, pada kondisi yang sama, apabila egoisme kita lebih menonjol, maka sulit kita memahami hikmah itu. Apa itu sih sabar? Sabar itu sih kalau ada mengatakan, ada beberapa orang mengatakan sabar itu yang pertama itu ketenangan, saudaraku. Kesabaran itu tidak mampu kita lakukan apabila kita tidak tenang. Tenang artinya lahir dan batin. Jangan sampai jantung ini sudah berdenyut 120 kali per menit. Itu tidak tenang itu. Kalau badai, kalau air laut itu tidak ada gelombang, tidak ada badai, tidak ada satu gelombang, itulah namanya ketenangan. Jadi hati ini sejuk, itu namanya tenang menghadapi segala sesuatu. Itu tenang, itu ciri-ciri sabar. Ciri-ciri kesabaran adalah tenang. Pada saat Anda tidak mampu untuk tenang, maka Anda belum sabar. Ini pada pukulan pertama ini. Ini pada pukulan pertama ini, maka memang berat untuk menjadi orang-orang yang sabar. Yang kedua adalah tabah. Ciri-ciri kesabaran itu adalah tabah menghadapi berbagai roda-roda kehidupan ini. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Tabah menghadapinya. Kalau kita tidak mampu tabah, berarti kita tidak sabar. Kenapa? Bukan hanya keluarga kita. Oh sudah zalat duhur ya. Tabah. Yang ketiga adalah harus tertib. Kalau mendahulukan yang terakhir atau tidak mendahulukan yang pertama, tidak tertib dalam melakukan sesuatu, itu namanya ketidaksabaran. Harus tertib, itu ciri-ciri kesabaran. Jadi yang pertama harus tenang, yang kedua harus tabah, yang ketiga harus tertib, yang keempat harus tekun. Ketekunan itu adalah kesabaran. Sebuah bangunan itu dibangun bagaimanapun tingginya, dimulai dari satu batu bata. Satu batu bata disusun satu demi satu demi satu dan satu, terciptalah satu bangunan yang indah dan cantik. Karena caranya dia tekun, ketekunan dalam menjalankan apa yang dia inginkan. Sabar itu tekun. Jadi ketekunan. Yang keempat adalah ketelitian. Yang kelima, ketelitian. Kalau kita teliti, maka ciri-ciri kesabaran itu jangan langsung, oh ya, teliti dulu, benar tidak berita ini? Kamu difitnah sama Hera ya, kamu difitnah sama ini, tunggu dulu.
Teliti dulu. Siapa tahu berita ini tidak benar. Ini kesabaran. Jangan langsung menonjolkan ego. Kesabaran itu adalah ketelitian. Nah, kesabaran selanjutnya tanggulangi. Tanggulangi dalam artian bahwa kalau Anda sakit gigi, Anda sakitnya gigi saya. Bagaimana menanggulanginya? Cari apotek yang terdekat, beli obat sakit gigi. Kesabaran itu. Bukan sabar itu artinya meratapi sakit giginya di rumah tanpa mencari solusi untuk mencari pengobatan supaya sakit giginya reda. Itu bukan kesabaran. Itu penderitaan yang berkepanjangan. Jadi kalau sesuatu tanggulangi masalah itu sesuai dengan kapasitas dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi mulai dari ketenangan, tabah, tekun, teliti, tertib, tanggulangi, yang terakhir hasbunallah, tawakal Allah. Maka sabar itu kalau harus melalui fase ini dulu. Jangan langsung saya sabar, hasbunallah wa ni'mal wakil, jangan. Lakukan dulu periode-periode ini, periode-periode sebelumnya, baru nanti lari kepada hasbunallah. Langsung ke tingkat 7. Tidak bisa dalam kehidupan ini, saudaraku. Harus tanggulangi dulu. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Itu kesabaran. Itulah kesabaran. Jadi, kalau mampu kita melakukan step by step dalam kehidupan ini, insya Allah, fabashirus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, inilah maksudnya orang-orang yang sabar. Harus melewati fase demi fase sehingga sampai pada ujung daripada kesabaran adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kesabaran itu sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Ustaz. Ini sudah masuk waktu duhur di sini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenaan. Izin. Iya Pak Dokter, Masya Allah. Banyak ilmu. Kalau ada ya. Ya, Masya Allah. Oh, dibandingkan Alhamdulillah, ilmu makasih, Pak saya setitik dibandingkan ilmu guruku ini di samping ini segudang. Saya cuma setitik. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Saya turun. Alhamdulillah sudah waktunya salat duhur bersama di waktu Indonesia bagian tengah. Di sini juga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Syukron Pak Dokter. Terima kasih banyak Pak Dokter. Halo guys, kemana Kak? Oh, Kak Sri. Ada. Ustadz di mute tuh. Iya. Nah, Kenapa aku digedein? Kak Sri, gak lain. Kak Sri lah yang gede. Mana nih Kak Sri ini? gedean Kak Nurhana. Oh, aku udah gede, nggak perlu digedein. Masya Allah ya, ilmu dari Pak Dokter tadi, alhamdulillah.